Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di channel ini. Oke, kenalkan nama saya Heru Purwanto. Di sini saya akan presentasi tentang apa yang sedang saya pelajari, apa yang sedang saya minati saat ini. Oke, jadi saya mulai suka dengan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman apa yang saya pilih adalah bahasa pemrograman Python. Oke, jadi ini presentasinya saya menggunakan Bagan ya. Mudah-mudahan ini memudahkan karena ini adalah catatan ya. Ini adalah catatan yang saya buat. Jadi semuanya saya kumpul, puzzle-puzzle yang saya kumpul, terus kemudian saya coba untuk pahami dan saya petakan di Bagan seperti ini supaya untuk memudahkan dalam proses belajar saya. Oke, jadi kawan-kawan, misalkan nanti ada masukan atau ada kritik dan saran ya, tentunya saya sangat membutuhkan itu. Nanti kawan-kawan taruh saja di kolom komentar ya. Oke. Jadi langsung di sini saya sudah mencoba untuk mengklasifikasikan apa yang harus dikuasai dalam belajar bahasa pemrograman Python ini ya. Jadi di sini saya bagi di sini menjadi level ya. Ada level dasar, menengah, lanjutan, dan profesional. Oke, tentunya saya masih di level dasar ya. Nah, sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya, karena saya di sini bukan seorang programmer, bukan seorang yang jurusan kuliahnya atau pendidikannya di bidang IT pemrograman ya. Jadi di sini saya bukan maksud mau mengajari, tapi saya bermaksud untuk belajar. Oke kawan-kawan ya, jadi jelas ya. Jadi kalau ada kesannya seperti saya mengajari, tidak, ini saya presentasi. Oke kawan-kawan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah gitu. Oke, jadi sini saya sudah di level dasar. Di sini ada 376 node. Tentunya ini akan saya jadikan video pelan-pelan ya, supaya bisa disimak juga oleh kawan-kawan dan saya bisa mendapatkan masukan dan kritik supaya diri saya berkembang dan kawan-kawan juga semakin jago. Oke ya. Yang pertama di sini ada ya, di level dasar ini ada pengenalan Python, kemudian yang kedua dasar-dasar Python, kemudian struktur data. Nah ini kita lanjut aja ya. Jadi di sini ada yang pertama ya, pengenalan Python. Oke, pengenalan Python. Oke, jadi yang pertama itu mungkin kita harus ketahui dulu seseorang yang sangat cerdas, sangat oke lah gitu ya. Dan kita juga berharap bisa seperti dia kemampuannya ya. Tapi mungkin kita butuh waktu yang sangat panjang untuk proses belajar ya, tergantung dengan spek dan IQ masing-masing. Oke, siapakah beliau? Guido van Rossum. Oke, jadi beliau ini adalah yang membuat bahasa pemrograman Python ini. Nah, jadi beliau itu lahir di 31 Januari 1956. Beliau orang yang berkebangsaan Belanda. Terus kemudian riwayat pendidikannya itu di Magister Matematika di Universitas Amsterdam, Magister Matematika dan Ilmu Komputer. Pekerjaannya ya pastinya programmer dan beliau juga adalah seorang penulis. Saya kira mungkin ini adalah perkenalan singkat tentang beliau dan semoga kita bisa kreatif, bisa produktif seperti beliau. Oke, gitu aja ya. Oke, silakan kawan-kawan. Ini saya dapat informasinya dari Wikipedia. Oke, jadi kemudian tentang apa itu Python. Nah, apa itu Python? Jadi Python ini menjadi alasan ya. Ini menjadi alasan mengapa pilih Python gitu. Jadi karena Python itu adalah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, artinya bahasa pemrograman yang sintaksnya itu sudah sama dengan sintaks bahasa manusia ya, sama dengan bahasa manusia sintaksnya itu. Nah, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah pintar bahasa Inggris, berbesar hatilah karena pembelajaran tentang dunia pemrograman itu semuanya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi sekarang bahasa Inggris, bahasa apapun itu sudah tidak
menjadi kendala lagi untuk bisa difahami atau diterjemahkan karena teknologi sekarang sudah sangat canggih. Oke, jadi ini semua ilmu sekarang sedang dibuka. So kawan-kawan yang semangat mencari ilmu, ini adalah waktu dan kesempatannya. Nah di sini saya manfaatkan itu semuanya. Oke, nah jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi itu artinya bahasa pemrograman yang sintaksnya itu sudah mendekati atau sudah sama dengan bahasa manusia. Jadi kita mau berbicara dengan komputer, kita mau berinteraksi dengan komputer, kita ingin memerintahkan komputer, itu tidak langsung pakai bahasa mesin, tapi kita melalui bahasa pakai bahasa kita sendiri ya gitu kan, yang dirangkai sedemikian rupa sintaksnya, terus kemudian akan diterjemahkan oleh compiler, istilahnya akan dikompil, akan diterjemahkan oleh aplikasi yang internal di dalam bahasa pemrogramannya atau parsernya lah istilahnya gitu ya. Nah kemudian nanti itu akan dilanjutkan dibaca oleh si komputernya sehingga memahami apa yang kita instruksikan gitu. Nah kemudian sintaksnya itu sederhana dan mudah difahami. Tentunya itu ya, terkenal itu si Python, sintaksnya itu mudah dipahami. Kemudian dia open source, artinya open source itu adalah bahasa pemrograman ini, source code bahasa pemrograman ini itu terbuka untuk semua. Jadi kita bisa ikut nimbrung, mengembangkan bahasa pemrograman itu. Kemudian pustakanya yang luas, ya karena dia open source maka pustakanya itu makin luas gitu. Karena orang semuanya ikut mengembangkan, ikut mengoreksi. Jadi kalaupun ada hal-hal yang istilahnya bug atau error atau apalah itu semuanya itu akan cepat sekali tertangani. Ya karena yang mengerjakan bukan hanya satu otak, bukan hanya si Guido van Rossum doang, tapi banyak yang ikut mengembangkan itu. Nah selanjutnya itu untuk apa sih Python itu? Nah di sini saya tertarik. Ternyata Python itu dia bisa buat aplikasi web, bisa juga aplikasi desktop, bisa juga aplikasi untuk HP, smartphone, kemudian untuk IoT, analisis data, machine learning, dan banyak lagi lainnya. Mungkin kawan-kawan lebih tahu ya. Nah gitu. Jadi di sini yang terpenting adalah kita akan sama-sama belajar tentang dasarnya seperti apa, logikanya itu bagaimana. Gitu. Oke kawan-kawan ya. Jadi itu sepintas tentang apa itu Python. Nah, terus kemudian instalasinya. Oke, instalasinya. Untuk instalasi, nah, jadi Python itu sebenarnya apakah aplikasi atau apa ya? Python itu adalah bahasa aturan. Jadi di dalam internal Python itu banyak aplikasi-aplikasi yang ditanamkan di dalamnya dan aturan-aturan yang ditanamkan di dalamnya untuk dapat kita gunakan sebagai seorang programmer gitu ya, untuk dapat kita gunakan berkomunikasi dengan komputer gitu. Kan masih banyak tuh bahasa pemrograman lain, ada C++, ada PHP, ada banyak ya, bahasa pemrograman itu banyak banget ya. Saya sempat juga belajar bahasa C++ itu sempat, dan lumayan rumit ya, lumayan sulit ya, karena sintaksnya itu masih menggunakan simbol-simbol, masih banyak sekali menggunakan simbol-simbol yang agak susah untuk diingat ya, agak susah untuk diingat. Oke, lanjut ya. Jadi mungkin gini ya kawan-kawan, ini saya membuat video menggunakan HP ya, menggunakan HP. Jadi di sini saya akan fokus untuk instalasi Python itu di HP ya. Kenapa saya menggunakan HP? Karena lebih seperti yang saya katakan di awal, itu lebih fleksibel untuk bisa dibawa kemana-mana belajarnya gitu. Nah jadi untuk instalasi Python ya, itu kan Python itu dipasang di sistem operasi ya. Python itu diinstal di sistem operasi. Nah jadi sistem operasi itu kan secara umum kan ada dua ya, yang diinstal di komputer sama yang diinstal di smartphone. Nah, jadi yang di komputer pada umumnya itu ya ini, ada Windows, ada macOS, ada Linux. Nah, kemudian kalau yang di smartphone ya pastinya Android. Nah, gitu ya. Oke, jadi di sini saya tidak akan membahas tentang yang di komputernya ya, tidak akan. Mungkin nanti setelah selesai saya belajar dasar-dasarnya,
ya. Saya akan berpindah ke laptop gitu. Saya akan berpindah ke laptop. Apakah masih bisa juga ngoding pakai Android? Saya yakin pasti masih bisa ya. Untuk potongan-potongan source code itu ngoding di Android itu masih sangat oke lah gitu. Jadi ini saya tutup ya gitu. Oke, kemudian gimana sih caranya menginstal Python di Android? Jadi kita menggunakan bantuan yaitu aplikasi terminal Linux. Kalau yang di sini itu sistem operasi Linux, yang ini ya, yang ini kita menginstal Python di sistem operasi Linux. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi si Linux ini kita pasang di Android. Nah, tapi bukan sistem operasi lengkapnya gitu. Jadi semacam apa? Lingkungannya aja, si Linux ini kita pasang di Android. Nah, dengan apa kita pasang di situ? Dengan Termux, ya. Jadi Termux ini lingkungannya adalah lingkungan Linux, ya. Lingkungannya lingkungan Linux. Jadi sintaks Linux itu sebagian besar dan mungkin hampir semuanya ya itu bisa diperintahkan, bisa diketik di Termux gitu ya. Jadi Termux apa sih Termux? Termux itu adalah aplikasi yang menjembatani operasi sistem Linux untuk dapat berjalan di Android. Jadi dia ini hanya sebagai perantara aja, sebagai jembatan ya, sebagai jembatan. Oke, bisa kebayang kawan-kawan ya. Nah, kemudian beliau lagi Termux ini kan katanya emulator ya. Dia ini kan terkenal sebagai aplikasi terminal emulator. Emulator itu apa sih? Emulator itu artinya alat atau perangkat lunak yang menyerupai sistem lain sehingga dapat menjalankan program atau aplikasi seolah-olah berada di sistem aslinya, kayak gitu. Jadi dia ini mengcopy lingkungannya si Linux supaya bisa menjalankan perintah-perintah yang bisa menjalankan aplikasi yang biasa dijalankan di Linux, kayak gitu. Kawan-kawan sudah paham ya? Jadi ini saya presentasi ya, ini bukan ngajarin loh ini ya, saya presentasi. Nanti kawan-kawan kritik dan saran di bawah saya tunggu ya. Oke. Nah, kemudian karena si Termux ini ya, si terminal emulator ini bisa menjalankan lingkungannya adalah lingkungan Linux, maka bisa diinstal Python. Nah, itu di situ tuh. Ya, larinya ke situ. Jadi untuk menginstal Python berarti kita nginstalnya bukan langsung di Android, tapi nginstalnya di Termux gitu. Nah, kemudian di Termux itu interface-nya itu menggunakan sintaks command line ya, menggunakan sintaks command line. Jadi bukan seperti aplikasi di HP pada umumnya yang klik drag gitu ya, enggak ya. Jadi dia menggunakan sintaks ya, menggunakan perintah script seperti itu. Nah, kemudian dengan kita menginstal si Termux ini, si lingkungan Linux ini, berarti kita seolah-olah kayak punya sistem operasi di dalam si Android ya. Kita punya sistem operasi kecil, atau bisa dibilang kita punya lingkungan Linux yang kita bisa olah, yang kita bisa jalankan ya di Android. Nah, karena di situ kita akan menginstal si Python-nya gitu ya. Oke kawan-kawan. Nah, selanjutnya nih instalasi Termux-nya. Oke, kita akan langsung nih instalasi Termux-nya ya. Jadi ini kawan-kawan akan saya tuliskan juga di deskripsi ya. Jadi ini silakan kawan-kawan copy nih, copy. Kemudian salin ya. Copy sama salin sama ya. Kemudian kawan-kawan pergi ke sini. Nah, pergi ke sini. Jadi setelah dijalankan ya, setelah dipaste nanti dia akan lari ke sini nih. Jadi ini adalah websitenya si F-Droid ya. Jadi kita akan menginstal si Termux di sini. Kita akan mendownload Termux dari sini ya. Jadi Termux itu tampilannya macam gini nih. Tampilannya si Termux ini macam gini nih tampilannya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, jadi jangan unduh yang ini, jangan unduh F-Droid ini, bukan. Nah, kita cari di bawah sini, scroll terus ke bawah. Terus kemudian kita download yang ini ya, yang ada tulisan ini kan, yang versi 01181 ini ya. Ini yang disarankan
Oke, yang disarankan. Jadi kita unduh APK-nya. Di sini saya klik unduh. Oke. Nah, di sini unduh langsung. Oke. Kita tunggu. Jadi ini video sangat full ya, sangat lengkap sekali. Mungkin hanya untuk beberapa untuk beberapa hal yang sifatnya menunggu loading itu akan saya percepat gitu ya. Seperti ini downloadnya mungkin butuh waktu, mungkin bisa saya di videonya nanti setelah saya edit itu akan saya percepat ya. Ya. Oke gitu. Kawan-kawan silakan sambil ngopi, minum teh gitu ya supaya bisa lebih fresh. Sorry ya, di sini saya ngebul ya, saya ngebul. Kalau merokok itu kan katanya kayak kurang sopan. Kalau ngebul saya kira masih agak enak dikit didengar ya. Oke, sahabat semuanya, di sini unduhannya udah selesai nih. Di sini unduhannya udah selesai, terus kemudian kita kembali ya sini. Oke, jadi unduhan selesai, jumlahnya ada 101 MB. Oke kawan-kawan. Nah, sebelum kita buka nih ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita juga bisa download si Termux ini dari Play Store ya. Tapi jumlahnya itu kalau di Play Store itu jumlahnya ya, coba kawan-kawan lihat di sini cuma 26 MB ya. Nah, jadi saya sendiri sih sebenarnya merasa mantep kalau ukurannya itu agak gede dikit gitu. Karena pertimbangannya gini, pengalaman kalau kita nginstal sesuatu gitu ya. Kita nginstal sesuatu itu ya kalau ukurannya lebih besar berarti tidak ada file yang corrupt. Tapi saya kira untuk ini bukan berarti filenya corrupt ya kalau download di Play Store ya. Mungkin ini ada paket-paket tertentu yang tidak langsung diinstal, yang tidak langsung yang tidak langsung dimasukkan ke dalam downloadannya gitu. Ya, jadi kalau kita install yang langsung dari F-Droid, sini itu mungkin sudah sepaket dengan aplikasi-aplikasi yang penting ya, package-package yang penting yang kita tidak perlu untuk menginstalnya lagi secara manual gitu. Ini langsung saya buka. Oke, saya buka. Oke. Ya, install dong. Mungkin kawan-kawan proses instalasinya di situ lebih cepat, ini tergantung HP mungkin ya. Terus kemudian ini mungkin agak lama karena prosesnya saya sambil melakukan perekaman layar ya. Jadi waktu pengoperasian instalasinya agak lama. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Aplikasi terinstall dan kita buka. Oke. Jadi di sini izin Termux mengirimkan notifikasi kepada Anda. Ini saya izinkan ya. Ini saya izinkan. Oke. Ya. Selanjutnya tampilan Termux di awal itu seperti ini. Jadi untuk memperbesar, memperbesar dan kecil hurufnya tinggal kita atur saja, kita scaling pakai pakai dua jari kita ya. Kita bisa besarin, kita bisa kecilin. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada tulisan-tulisan yang mungkin perlu kita sedikit baca ya. Mana? Oke. Jadi untuk menginstal itu kita menggunakan PKG ya. Kita menggunakan PKG. Kemudian untuk apalagi? Nah ini for fixing any repository issues. Nah ini saya nggak begitu pandai ya berbahasa Inggrisnya. Kawan-kawan mungkin yang sudah basicnya bahasa Inggris pasti lebih oke lah. Jadi
eh, untuk mengatasi masalah repository, coba ketik termux change repository, ya, termux change repo gitu. Tapi ini bolehlah nanti ya, boleh nanti. Nah sekarang apa dulu yang pertama kita harus lakukan di sini? Yang pertama kita akan coba untuk mengetikkan ini update dan upgrade-nya ya. Ya kita coba untuk update dulu. Coba kita ketik pkg update. Ya ribetnya gini ya kalau di apa namanya, kalau di HP ya ketiknya pelan-pelan gini nggak apa-apa. pkg update dan pkg upgrade gitu ya, pkg upgrade. Oke, seperti ini. Jadi kita akan mengupdate dan mengupgrade apa-apa yang ada di sini. Oke ya, kita coba. Oke, di sini ada tulisan, di situ ada tulisan no mirror or mirror group selected ya. Tapi nanti kita akan coba untuk mirror. Maksudnya kita coba untuk pilih lokasi mirroringnya gitu. Jadi paket-paket yang terinstal, paket-paket yang ada di Termux itu kan dia tersebar di beberapa server gitu ya. Nah jadi kita di situ disuruh milih server mana yang terdekat kayak gitu. Oke, jadi ini juga sama ya, ini memakan waktu. Jadi misalkan nanti ada tulisan kayak gini nih, do you want to continue? Ya dong. Ini apa maksudnya nih? After this operation, setelah operasi ini butuh 1552 kilobyte. Oke. Nah, gitu aja. Oke, kita tunggu terus, kita tunggu. Kita menunggu. Oke, kawan-kawan, lihat yang sudah terdownload ya, yang sudah yang sudah terupgrade itu akan dipasang kembali. Nah, ini di sini ada pertanyaannya. The default action is to keep your current version. Di sini saya pilih no aja karena defaultnya no, saya pilih defaultnya n, saya pilih n ya. No. Oke. Oke, sudah selesai. Upgrade udah selesai ya. Butuh waktu berapa tuh kawan-kawan? Kalkulasi sendiri dengan masing-masing HP-nya, kecepatannya tergantung spek HP masing-masing dan internetnya seperti apa. Oke. Nah, setelah seperti ini kita coba sedikit untuk mengoperasikan menulis sintaks navigasinya ya. Oke. Di sini untuk membersihkan semua layarnya kita ketik clear gitu. Clear. Ya, clear. Oke. Kayak gitu. Bersih semuanya kan? Kemudian coba kita untuk melihat kita posisinya ada di mana nih. Kita posisinya ada di folder mana nih sekarang nih ya. Kita kan ceritanya ada di lingkungan Linux nih ya. Jadi saya akan ketik pwd. Ya. Saya akan ketik pwd. Artinya kita akan mendeteksi di mana kita berada, di folder mana kita berada. Oke. Jadi foldernya ada di situ ya, ada di home. Home-nya mana? Home-nya Termux gitu, home-nya Termux ya, bukan di home-nya HP kita, bukan ya. Oke, terus kemudian kalau saya ketik di sini ada folder apa saja di situ, ada direktori apa saja, ada file apa saja di home itu, saya ketik ls. Oh ternyata masih kosong, iya dong, masih kosong. Nah sekarang ini kita ingin mengizinkan si Termux ini untuk mengakses direktori kita, gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kita ketikkan sintaks
ini Termux setup storage ya, Termux setup storage, oke, Termux setup storage. Oke. Nah, setelah seperti ini, setelah kita ketikkan Termux setup storage, maka akan muncul izin seperti ini ya. Dia akan muncul notifikasi dari HP kita, izinkan Termux mengakses foto, video, musik, audio dan file lainnya di perangkat ini. Oke, izinkan. Oke. Setelah itu, coba kita LS lagi. Kita cek lagi ada file apa saja sudah. Ya kan, artinya kita kan sudah memiliki izin nih untuk akses nih. Ya, jadi di home-nya Termux ini dikasih apa? Kita lihat. Nah, kita dikasih storage. Gitu. Nah, sekarang kita coba navigasi masuk ke storage itu, masuk ke folder storage itu ya. Kita cd gitu ya, cd storage. Oke, kita sekarang sudah berada di storage. Kita coba ls. Nah, kawan-kawan coba lihat ya, di sini. Di sini ada folder-folder yang ada di HP kita ya, folder-folder yang ada di HP kita. Nah, sekarang biasanya tapi kok ini nggak tampil semua mas gitu. Di HP saya kan banyak sekali folder tuh, tapi kok yang tampil cuman ini doang. Nah, gini, coba kawan-kawan ketikkan seperti ini, cd, kemudian storage, cd storage gitu, terus kemudian emulated gitu kan, emulated 0 ya gitu. Nah, enter, kita sudah masuk di emulated 0 ya, kita sudah masuk di situ. Nah, ini kalau kita mau lihat semua folder yang ada di HP kita, coba kita lihat, kita ls ya, kita sudah masuk di sini ya, dengan menggunakan navigasi CD tadi ini ya, kita sudah masuk di emulated 0. Coba kita ls. Nah, coba kelihatan kan? Ini jadi kelihatan semuanya nih. Gitu. Yang tadinya kita cuman punya decim, cuman punya cuman berapa tuh? Cuman 3, 6. Sekarang kita sudah punya 6, 7, 8, 9. Sudah ada 9 tuh di situ. Ya. Jadi kawan-kawan di sini di Termux ini cara mengoperasikannya seperti itu ya, navigasi filenya seperti itu. Jadi kalau kita mau pergi ke direktori tertentu, maka kita menggunakan cd ya. Kalau kita mau kembali gimana? Untuk kembali dari misalkan kembali ke awal, kembali ke home-nya Termux, kita tinggal ketik saja cd. Oke, ini kita kembali ke Termux lagi, ke direktori home Termux ya, ls. Coba kita ls. Nah, kembali lagi kan di situ. Atau untuk ngeceknya pwd. Nah, kita kembali lagi ke home-nya Termux gitu, kawan-kawan ya. Untuk membersihkannya clear. Oke, jadi seperti itu ya. Ini Termux kita sudah install ya. Kita jaga dulu sampai di sini ya. Kita break untuk yang si Termuxnya sampai di sini. Nah, sekarang kita kembali. Ya, gini. Kita coba keluarkan dulu, exit aja dulu, exit ya, untuk keluar ini exit ya, exit, set. Oke, sudah ya. Oke, Termux sudah selesai diinstal dengan menunggu cukup lama. Kemudian kita akan kemari lagi. Nah, kita sudah ya. Oh, Termux change repo ya. Di sini ada persiapan, proses persiapan di Termux, ada change repo, ada pgg install git. Oke. Itu gini. Kenapa kita tidak langsung coba untuk, tapi ya coba aja langsung lah ya, coba aja langsung. Jadi kita pakai Termux change repo yang tadi ya. Kita coba buka lagi Termuxnya lah, buka Termux lagi. Mana Termuxnya mas? Termux ya di sini. Oke, Termux change repo. Kita mencari ini ya, mirroring terdekat gitu ya. Termux change repository maksudnya ya, Termux change repo. Oke, ini kita enter Termux change. Oh ya, saya salah mengetik ya. Jadi kalau dia salah tuh ada ini ya, ada notifikasinya Termux change repo. Oke, saya enter. Nah, kita akan masuk di sini. Nah, kita masuk di sini nih. Oke, do you want to change a mirror group or a single mirror? Apakah kamu ingin memilih
group mirror atau mirror single itu. Select with space. Jadi pilih dengan spasi. Nah, pilih dengan navigasi spasi. Oke. Tunggu ya. Ini kalau kita geser atas bawah, nah pakai panah ya. Kemudian kalau kita untuk memilih itu bisa kita spasi dia langsung ada bintangnya gitu. Oke. Nah sekarang saya mau yang mirror group aja. Ini saya enter ya. Saya pilih enter. Nah ini which group of mirrors do you want to use? Ya, jadi mirror mana yang mau digunakan? Select with space. Nah, kayak tadi juga sama. Jadi pilih dengan space. Yang pertama di situ ada all mirrors, all in the entire wall. Artinya ini kita akan mirroring, kita akan nyari, misalkan kita menginstal aplikasi tertentu, itu kita akan nyari ke seluruh penjuru bumi, gitu. Ke seluruh penjuru dunia. Kalau yang kedua ini kita akan mencari cukup di skop Asia saja, gitu. Nah coba kita pilih yang ini aja. Oke, kita pilih yang ini ya. Oke, nanti misalkan package-nya nggak ketemu, cari aja di seluruh dunia gitu kan. Nanti diganti lagi Termux Change Repo lagi gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu maksud dan tujuannya. Oke, ini saya saya enter. Kemudian dia akan ngeloading lagi, mencoba mirror yang barusan kita buat itu, barusan kita pilih itu ya. Oke, katanya di sini all package are up to date. Jadi semua package sudah terupdate. Oke, nah kemudian yang tadi ya, coba kita install Git. Oke, coba kita tes install Git. Jadi pkg install Git, gitu. Pkg install Git. Oke, enter. Nah gitu. Ini pertanyaan seperti ini kita baca dulu ya. After this operation 39 MB. Oke, dia butuh tempat Mas. Dia numpang tempat 39,9 MB. Jadi ini installnya di direktorinya Termux ya, di direktorinya Termux gitu. Jadi dia tidak kececer kemana-mana gitu enggak. Jadi pada saat kita uninstall Termuxnya ini semuanya habis, semuanya enggak ada gitu. Oke, saya yes saja. Yes. Oke, kita menunggu lagi. Kita menunggu sebentar. Nah, ini dia sudah mulai, terus set, udah selesai. Oke, selesai. Clear. Biar enak. Dah ya. Clear. Udah selesai tuh ya. Udah selesai, exit. Kita exit saja. Oke. Exit artinya logout ya. Logout. Nah, kita kembali ke presentasi kita. Mana tadi presentasi kita di sini? Oke. Jadi sudah ya, Termux Change Repo sudah, install Git sudah. Kemudian pemahaman sintaks dasarnya tadi sedikit banyak sudah kita coba praktekkan. Nanti kawan-kawan silahkan untuk browsing sendiri, cari-cari sendiri cara untuk mengoperasikan, cara untuk melakukan navigasi di Termux seperti apa. Tapi intinya kita ngoding Python. Itu kita bukan akan ngodingnya di Termuxnya, tapi kita akan ngoding di aplikasi yang akan dipasang di Termux gitu. Oke ya. Oke. Terus pertanyaannya, kapan nginstal Pythonnya Mas? Oke, ini kok nginstal Termux doang, nggak ada Pythonnya. Nah, tunggu dulu. Ada. Tunggu ya, sabar. Tunggu. Oke, ini saya minimize dulu yang tadi. Kemudian itu udah selesai di Android. Sekarang kita memilih text editor ya, memilih tools editor. Oke. Kawan-kawan, tools editor itu jenisnya di sini saya bagi menjadi yang pertama itu lingkungan pengembangan interaktif. Artinya kita ngoding Python itu langsung tanpa harus di save, itu langsung bisa kita jalankan gitu. Kalau kita menggunakan text editor kita harus save dulu atau sudah di setting save otomatis ya atau gimana. Nah, tapi kalau di sini ya, kalau di lingkungan pengembangan interaktif ini sangat cocok untuk pemula seperti saya. Oke, sangat cocok pemula untuk saya dan kawan-kawan yang pemula lainnya, sangat cocok. Oke, langsung saja kita buka. Oke, jadi tujuannya penggunaan untuk yang lingkungan pengembangan interaktif ini apa? Coba kita lihat di sini. Nah, ngodingnya lebih interaktif, kemudian
testing source code. Jadi untuk memahami source code itu kita tidak perlu berurusan dengan apa istilahnya hal-hal yang sifatnya lebih teknis ya. Jadi kita itu bisa langsung lebih fokus ngoding, bisa lebih fokus memahami sintaks, lebih fokus memahami logikanya gitu. Jadi kita tidak diribetkan dengan hal-hal setting sana setting sini gitu. Oke ya. Kemudian untuk prototype ya, untuk prototype. Jadi untuk mencoba-coba. Jadi untuk mencoba-coba source code yang sudah dibuat itu bisa dicoba langsung dengan interaktif. Oke. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya nih sangat cocok untuk pemula dan yang sama sekali tidak memiliki dasar. Kemudian membantu kita untuk memahami struktur code secara bertahap. Ya, benar. Terus kemudian kita juga nanti itu dapat menyisipkan catatan penjelasan di aplikasi interaktifnya nanti ya. Oke. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu terbatas pada proyek kecil. Jadi kita tidak bisa untuk membangun sebuah aplikasi lengkap gitu menggunakan yang ini tadi lingkungan interaktif ini, nggak bisa. Jadi kita di situ fokus untuk belajar, untuk memahami di situ ya. Oke. Jadi kekurangannya tidak fokus untuk pengembangan aplikasi. Oke ya. Nah, selanjutnya toolsnya apa nih untuk lingkungan pengembangan interaktif ini, untuk ngoding lebih interaktif ini? Itu toolsnya apa? Toolsnya itu kita lihat di sini adalah Jupyter ya. Nah kawan-kawan, kita kan sudah nginstal si Termux, ya kan, Termux sudah diinstal. Nah sekarang kita akan mendownload sebuah file setup Termux ya. Kita akan mendownload setup Termux ya, setup Termux ya. Jadi isinya setup Termux ini nanti dia isinya adalah perintah untuk menginstal ini itu dan lain sebagainya, termasuk menginstal Python gitu, termasuk menginstal Python. Jadi kita di sini langsung copy saja, terus copy ini ya, copy linknya ini, terus kemudian kita buka Termux dan kita pasang di Termux ya. Langsung aja kita coba. Oke, gas copy, Ctrl C. Oke, sudah disalin di clipboard. Terus kemudian di sini saya buka Termux. Oke, kawan-kawan, lebih enak di clear ya, biar bersih tampilannya. Oke, jadi di sini langsung saya pastekan. Nah, kalau paste jangan Ctrl V ya, di sini di Termux nggak bisa. Mau copy juga jangan Ctrl C, nggak bisa. Gitu. Kalau Ctrl C itu jatuhnya nanti dia sama dengan mengcancel operasi yang sedang berjalan gitu. Seperti tadi kan, mana sudah pernah tadi? Oh belum pernah ya, nanti aja. Oke, ini saya paste ya, yang tadi di copy paste. Oke, seperti ini. Tapi tunggu dulu, ini ada yang kurang. Hati-hati, ini ada yang kurang ini, ada yang kurang. Jadi kita hapus dulu nih, hapus. Ada yang kurang. Apa yang kurang mas? Yang kurang yang di atasnya ini. Yang kurang yang di atasnya ini. Sorry, ini curl ya. Ini yang kurang nih. Ini jangan ketinggalan. Oke, kemudian saya copy lagi, saya masuk lagi di Termux, di sini saya paste, kemudian saya enter. Kita lihat, oke, dia di sini menginstal. Kawan-kawan siapkan kopi, yang ngebul silahkan ngebul karena ini prosesnya 10 sampai 12 menit. Oke, seperti itu. Di sini saya menggunakan Samsung A53 ya. Jadi kawan-kawan yang HP-nya mungkin sudah HP yang lumayan berumur, nah harus sabar. Oke, ini demi kenyamanan dalam proses ngoding nanti ya. Ribetnya hanya pada saat penginstalan pertama seperti ini. Jadi ini saya bikin sedetail mungkin ya, sedetail mungkin saya bikin ini. Oke, saya pause dulu. Oke, kawan-kawan, ini masih dalam proses penginstalan. Oke, sedikit lagi ya. Ini saya sudah berjalan waktu sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit ya, mungkin sisa berapa menit lagi dia langsung selesai. Tadi itu lama itu di proses penginstalan yang Maturin itu ya. Maturin itu kalau nggak salah punyanya si Python sih. Itu saya kurang tahu juga itu file apa, tapi yang jelas
setelah kita menginstal ini semua, ngoding kita itu akan lebih menyenangkan di Android. Oke. Oke, sahabat-sahabat, gimana? Kayaknya video ini adalah satu-satunya video yang apa ya, yang ribet ya. Video yang ribet. Kan kalau nyari video yang lain mungkin pada simpel-simpel gitu. Ini videonya jam-jaman ya. Videonya sampai mungkin bisa sampai 1 jam kayaknya nanti video ini, atau syukur-syukur bisa kurang ya. Oke, jadi semuanya sudah terinstall ya. Semuanya sudah terinstall. Nah, sekarang setelah muncul seperti ini ya, setelah muncul apa namanya yang di bawah ini, yang ada tanda warna hijau itu ya, berombak ke tanah, kemudian ada tanda dolar seperti ini artinya ini udah selesai gitu ya kawan-kawan ya. Oke, ini langsung bisa kita operasikan kembali. Coba kita clear ya. Jadi tadi itu pada saat proses penginstalan itu jangan ada intervensi apa-apa ya. Ya, kita biarkan saja dia terinstall seperti maunya, seperti apa. Clear, kita clear aja dulu. Oke. Nah, tadi saya katakan itu sudah termasuk juga menginstal Python. Sekarang kita cek apakah Python sudah terinstall. Oke, kita cek, mari kita ketik Python ya, min version. Artinya ini untuk mengetahui apakah Python sudah terinstall atau belum, sekaligus mengetahui versi berapanya. Oh, salah pengetikan, suka typo, maklum di HP ya kan. Oke, ya di mana ini? Aduh, nah dari sini aja deh. Version. Oke, kita. Nah, di sini Python-nya adalah 3.12.8. Kawan-kawan boleh cek sendiri ya. Python 3.12.8 itu Python yang versinya itu berada di posisi mana. Oke. Yang jelas kalau kita untuk pemula ini sudah sangat cukup ya, sudah sangat oke lah. Coba. Nah, katanya ngoding interaktif. Ngoding interaktif itu maksudnya kayak gini. Coba kita clear lagi. Ngoding interaktif gini. Jadi setelah Python terinstall di Termux ini, kita langsung bisa ngetik ini. Kita buka Python-nya. Python. Enter. Oke. Kita langsung masuk di sini ya. Kita langsung masuk di Python-nya. Nah, jadi kita langsung bisa ngoding nih di sini. Coba misalkan kita print nama lah, kita keluarkan, kita coba untuk print nama gitu. Print nama siapa, misalkan nama saya Heru gitu ya. Oke, saya enter. Oke, dia langsung mengeluarkan hasilnya yaitu Heru. Ini tanpa proses save, tanpa apa ya, manual dari kita tidak ada. Jadi kita cukup mengetikkan codingnya, mengetikkan kodenya, mengetikkan skripnya, terus kemudian langsung bisa tampil di situ ya. Nah, seperti inilah contoh dari ngoding interaktif ya di Python langsung. Tapi kita nanti ngoding bukan mau begini ya. Kita nanti akan ngoding itu menggunakan Jupyter. Nah, Jupyternya kan udah keinstall juga. Kita coba, ayo. Ini kita keluarkan dulu ya. Coba kita Ctrl C. Oh, enggak bisa. Kita coba Ctrl D. Oke. Dia pakai Ctrl D ya. Ya, aku pakai Ctrl D, dia akan keluar dari Python-nya. Oke. Sekarang kita clear lagi. Kita clear. Oke. Kita coba menggunakan si Jupyter. Ya. Kita PWD dulu. Kita posisi di mana? Ya, kita posisi ada di home. Oke. Sekarang gini dulu ya. Kita coba untuk bikin dulu satu direktori ya. Ini kan direktorinya kan cuma satu nih ya. Cuman ada storage-nya tadi ya. Nah, yang tadi tuh file yang kita download yang cukup lama diinstal tadi itu, yang tentang Python dan lain sebagainya, terutama tentang Jupyter itu. Nah, di sini itu ada filenya ya. File perintahnya ini file perintahnya adalah
setup termux.sh. Ini biar aja nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Oke, jadi kita akan bikin sebuah folder di storage-nya. Kita akan bikin folder di home-nya Termux ya. Ini kan di home-nya Termux ya kita berada. Oke, kita coba bikin make directory mkdir gitu. Halo Pak Dir. mkdir misalkan belajar Python. Kita tulis supaya enak manggilnya, kita tulis aja gini, belajar gitu. Belajar Python. Gini aja ya. Tapi kalau kita pakai spasi itu kita harus pakai tanda petik. Nah, gitu. Tanda petik terus kemudian belajar Python. Jadi kita akan buat sebuah direktori namanya belajar Python. Oke, kita enter. Ya. Sudah ada ya? Sudah ada foldernya. Kita ls lagi. Nah, sudah ada kan? Belajar Python. Sekarang kita ke belajar Python itu cd belajar Python. Kita tinggal ketik, kemudian B, kemudian tab. Oke, enter. Ya, kita sudah berada di dalam foldernya si belajar Python. Oke. Nah, di sini clear lagi aja lah, gitu ya, supaya bersih. Di sini di dalam direktori home, di dalam home ada direktori belajar Python. Coba kita hidupkan di sini servernya si Jupyter. Oke, caranya gimana? Ketik Jupyter Lab. Gitu. Saya pakai Jupyter Lab ya. Oke, kawan-kawan juga bisa Jupyter Notebook juga bisa gitu sama. Oke, Jupyter Lab. Oke, saya enter ya. Tung, kita lihat. Oke, dia menghidupkan servernya. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah hidup ya, servernya sudah hidup. Nah, terus di mana nih ngodingnya? Nah, ntar dulu, lihat di sini nih. Nah, lihat ada tulisan itu tuh. To access the server, open this file in a browser. Jadi kita untuk mengakses si Jupyternya kita kopikan yang ini. Saya copy. Oke. Kemudian buka browser. Buka browser. Oke, di situ. Di sini saya Ctrl V. Oke, saya go. Ya, sudah terbuka. Nah, jadi maksud saya tadi, mengapa kita harus bikin dulu direktori supaya pada saat server ini dihidupkan dan kita masuk ke Jupyter Lab-nya, itu langsung berada di direktori situ. Jadi kalau nyimpen nanti langsung di direktori situ. Nah, gitu maksud saya. Oke. Nah, sekarang kita pilih yang notebook mana? Yang Python yang pertama ini ya, yang notebook ya. Notebook kita pilih. Oke, di sini coba kita simpan. Ctrl S. Ya, coba kita simpan di sini. Dasar Python 001 gitu aja ya. Boleh ya? Dasar Python. Bisa sambung ya? Python 001 gitu ya. Nah, ini ekstensinya IPYNB ya. IPYNB, oke. Nah, setelah itu kita rename. Oke, dia sudah tersimpan ya. Coba kita di Termux ini. Ya, coba kita di Termux ini. Oh, ini ada server host. Oh, ini tidak apa-apa. Oke, coba kita new session. Nah, di sini kita langsung berada di belajar Python ya. Coba kita ls. Nah, di sini kan ada tuh ya, di dalam folder belajar Python sudah ada nih dasar Python 001 ya, IPYNB. Oke. Kita kembali ke sini. Ya. Nah, setelah itu di sini kita coba ngoding nih ya. Kita ketik code yang sama misalkan kayak tadi. Misalkan saya ketik di sini nama sama dengan Heru. Oke, setelah itu saya Ctrl Enter. Oke, ada sesuatu? Adakah? Tidak bisa? Oh, belum mas, belum di print. No, gimana? Namanya pemula. Namanya pemula. Ya, print nama. Ya, print nama. Ya, baru variabelnya dibikin udah mau ditampilin. Ya, Ctrl Enter.
Nah, tuh, ya kan? Jadi gampang kayak gini. Ya kan? Jadi kita kalau menjalankan kode itu kita untuk apa? Untuk belajar itu kita enakan pakai ini, ya. Jadi hasilnya langsung muncul di bawah. Kayak gitu. Nah, kawan-kawan, seperti inilah Jupyter Lab yang digunakan untuk belajar. Ini bisa kita misalkan bisa kita supaya lebih enak tampilannya. Nah, kayak gini nih yang menghambat proses nih. Kita misalkan kita tema, mana temanya di sini ya? Coba sini, bukan. Kita ingin tampilannya gelap ya. Setting tema. Nah, kita pilih yang misalkan Jupyter Lab Dark. Ya, yang mana? Jupyter Lab Dark High Contrast. Oke, yang ini ya. Sip. Nah, yang ini. Oh, tapi kayaknya kurang oke ya. Coba setting lagi tema Jupyter Lab Dark aja. Iya, ini kan cantik. Ya, seperti ini ya. Ini kan lebih jelas, lebih enak, lebih terang, ya kan? Sip. Oke. Jadi seperti ini Jupyter Lab ya. Kita belajar Python dengan menggunakan tools yang ini. Oke. Nah, kemudian kawan-kawan, masih panjang videonya, masih ada lagi. Artinya ini untuk kenyamanan kita. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ini boleh kita close saja. Ini kita close ya. Kita close gitu. Terus kemudian yang di sini mana tadi? Kita swipe kemari. Terus kemudian kita yang nomor 1 ini kita pilih. Nah, ini kita Ctrl C aja. Kita matikan servernya ya. Ctrl C. Oke, terus kemudian di situ nanya yes saja. Iya. Oke. Oke, kita sudah close ya dari servernya. Sekarang ini kita exit saja si termuxnya. Oke, itu tadi exit yang sesi 1. Sekarang exit lagi yang sesi keduanya. Oke, sip. Nah, oke, kita sudah menginstal si termux ya. Jadi ini saya bawa ke sini. Oke, termux sudah saya install. Terus kemudian Jupyter Lab sudah saya integrasikan di termux. Jadi sudah gampang. Nah, sekarang selanjutnya apa nih? Kita ke presentasi sebentar. Nah, oke, sudah beres ya berarti ya. Sudah beres ya. Jadi untuk yang instalasi ini udah selesai untuk yang si Jupyter. Nah, kemudian itu yang lingkungan pengembangan interaktif. Nah, ada yang berikutnya yaitu IDE. Coba kita lihat di sini IDE. Jadi IDE itu dia Kita langsung aja sini ya. Nah, tujuan penggunaannya itu untuk membangun aplikasi lengkap. Jadi maksudnya tools yang digunakan untuk serius membangun aplikasi secara lengkap ketika kita sudah selesai belajar dasar. Ya, di situ kita bisa membuat web dan lain sebagainya lah gitu ya. Membuat aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi mobile dan lain sebagainya. Nah, itu nanti. Nah, itu kan kita kan masih belajar. Saya kan masih pemula ya kan. Kawan-kawan kan udah senior. Kawan-kawan yang senior belikan ini ya, masukan ya. Saya serius ini, saya masih baru pemula ini. Saya baru masih sangat pemula. Oke. Jadi kalau menggunakan IDE itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya coba kita lihat. Sangat cocok untuk level profesional dan praktikal. Oke, pengalaman lebih lengkap memang, manajemen project, iya, memahami penggunaan tools profesional yang digunakan untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks. Pasti itu ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya nih cukup sulit dan sangat kompleks untuk level pemula. Iya, benar. Dapat menghambat proses pemahaman dasar jika penggunaannya tidak tepat. Nah, itu tadi ya, kawan-kawan ya. Jadi kemudian selanjutnya ini toolsnya apa nih untuk di komputer? IDE itu menggunakan PyCharm. Nah, kawan-kawan mungkin sudah pernah install ini ya, PyCharm gitu. Jadi lumayan kan, ukurannya lumayan dan membutuhkan spek komputer yang tidak terlalu rendah juga ya kan, supaya proses berjalannya lebih lancar. Nah, kalau di smartphone apa sih IDE-nya? PyDroid 3 ya, PyDroid 3. Oke. Jadi kawan-kawan, PyDroid 3 kita install. Oke? PyDroid 3 kita install. Oke, coba kita lihat di mana kita installnya. Lewat mana? Lewat si Google Play Store dong. Ya, oke. Kita ke Google Play Store sekarang juga. Oke. Nah, sorry kawan. Oh ya, tadi saya sudah sampaikan ini ya. Oh, sudah ya.
Yang ini tadi sudah ya. Sekarang kita coba cari yang PyDroid 3. PyDroid 3, oke. Ya, ini dia PyDroid 3 ya. Ini dia PyDroid 3 kawan-kawan. Ya. Jadi di sini ukurannya 67 MB. Nah, tapi nanti kita juga akan menginstal repositorinya. Ya, kita akan menginstal repositorinya. Jadi repositorinya itu nanti juga menginstalnya lewat Play Store juga. Untuk apa kita menginstal repository? Kita juga akan menginstal Jupyter di situ. Pemborosan amat sih Bang, ya sedikit pemborosan apa-apa. Tapi ini pengetahuan. Artinya gini, kita bisa ngoding Jupyter, kita bisa ngoding di Jupyter lewat Termux, kita bisa ngoding Jupyter lewat PyDroid 3. Ya, kita bisa ngoding di Jupyter lewat dua-duanya itu. Ya, silakan nanti pilih salah satunya. Oke? Ya. Nah, sekarang kita install. Oke. Proses menginstal sedang berjalan. Downloadnya udah selesai, sisa diinstal ini. Kita tunggu sebentar ya. Nah, kita sudah selesai menginstal. Saya udah selesai menginstal. Kawan-kawan juga pasti sudah. Saya buka. Kita masuk di PyDroid 3. Oke, welcome to PyDroid 3 to unlimited Python coding experience designed for you for your Android device. Oke. Kita continue. Nah, what are your goal? Apa tujuan Anda? Learning Python, developing small script, data analysis, other. Yang mana? Yang pertama aja, learning Python. Oke, setelah itu what's your Python level? Di manakah apa level Python kamu? Ya, beginner lah, Mas. Oke. Kemudian what type of programs are you planning to run? Nah, program apakah yang rencana akan Anda jalankan? Oke, pilih yang mana? Pilih yang simple aja dulu, simple terminal and web program ya. Ya pilih ini aja dah. Oke, continue. Nah, let's tweak some preference. Oke, you will be able to access this order. Oke, pilih mana nih? Auto save, editor state whenever possible. Oke. Dark tema. Oke, saya pilih dark tema. Tab insert space. Oke. Continue. Ya, instalasi gampang ya kawan-kawan ya. Instalasi gampang. Oke. Terus kemudian ini apa? Ini PyDroid 3 your personal CID is ready. Oke, continue. Nah, continue berbayar loh. Gimana? Mau berbayar kah? Kawan-kawan, boleh bayar ya. 45.000 per bulan, 219.000 lifetime. Oke. Nah, kita sudah sampai di sini ya. Sekarang tujuan kita install ini mau kemana dulu nih ya. Jadi di sini kita langsung bisa ngoding ya. Di sini kita langsung bisa ngoding ya. Tapi kita belum langsung ke situ. Ya, kita ke sini dulu ya. Kita ke sini dulu, coba kita akan menginstal si Jupyternya. Oke, kita PIP di situ, PIP tempatnya ya. And then, wah so Inggris loh. And then kita quick install. Nah, quick install setelah itu pilih Jupyter. Nah, Jupyter pilih. Yang mana? Yang ini nih ya. Ada ya di bawahnya saya sini. Nah, di bawahnya Python. Ada Python tuh. Oke, ada Python nih rejim. Oke, kita pilih Jupyter install. Oke, coba kita lihat. Nanti kita akan diarahkan untuk menginstal repositorinya ya. Oh, ternyata tidak. Ternyata saya sudah menginstal repositorinya kawan-kawan. Ya, oke. Jadi gini, nanti akan saya tunjukkan. Ini ternyata saya sudah menginstal repositorinya. Nanti kawan-kawan di situ akan berbeda ya. Nanti akan muncul satu notifikasi kotak dialog gitu, terus kemudian kita klik pilih untuk menginstal si repositorinya ya. Setelah terinstall repositorinya kita nanti notifikasi itu akan membawa kita menuju ke Play Store kembali. Di situ kita langsung install saja ya. Di situ ada sekitar 175 MB kalau nggak salah ya, kurang lebih segitulah ya. Jadi ini proses. Nah, nanti setelah kawan-kawan menginstal repository itu, kita kawan-kawan kembali lagi ke sini ya, ke tampilan yang ini. Nanti dia akan loading sebentar, terus kemudian muncul yang sama kayak gini ya, yang sama kayak gini.
Oke, sorry kawan-kawan ya. Sorry, jadi saya udah install duluan si repositorinya. Tapi gampang kok, gampang. Kawan kan langsung bisa ngikutin aja kok itu. Masa soal install menginstal calon programmer nggak bisa sih? Ya, video ini sudah 1 jam ya. Kita masih jauh, belum selesai ya. Oke, bolehlah, nggak apa-apa. Oke, ini saya percepat ya. Ini saya. Oke, muncul kayak gini ya. Ada tulisan komplit ya, sudah ada tulisan komplit, artinya berarti sudah selesai install Jupyternya. Lumayan simple kan? Kalau di PyDroid ini memang lumayan simple nginstal PyDroidnya ya. Nginstal Jupyternya. Oke, sekarang kita kembali ya, kita keluar dari PIP, kita kembali di sini ya. Kita lihat di mana? Di terminal. Kita coba di terminal. Oke, kawan-kawan. Nah, di situ kita berada di mana nih? Kita berada di folder storage emulated 0, Android, data dan lain sebagainya. Oke, kita berada di situ. Ya. Oke. Nah, sekarang ini coba kita jalankan Jupyternya. Bisa nggak kira-kira? Coba tes ya. Kita jalankan Jupyternya. Misalkan di sini saya ketik Jupyter. Kita ketik Jupyter Lab, benar ya, Jupyter Lab. Oke, enter. Oke, dia akan sama ya seperti yang ada di mana, seperti yang ada di Termux ya. Tapi di sini kita langsung diarahkan ke direktori ya. Kita di sini langsung diarahkan ke direktori. Kita langsung diarahkan ke browser maksudnya. Ya, di sini kita langsung diarahkan ke browser. Nah, ini di mana nih tempatnya nih? Tentunya di mana kita buka direktorinya ya. Disitulah kita akan berjalan dengan server si Jupyter Lab-nya gitu. Oke. Sama kan tampilannya seperti yang tadi ya, sama ya. Cuman ini berbeda. Jadi kita di sini sebenarnya menginstal 2 server si Jupyter-nya. Pemborosan, memang pemborosan. Tapi ini kita mencoba. Oke, kita cari mana yang paling nyaman. Sip. Oke. Saya kira tadi sudah ya. Kita coba-coba yang kita coba lagi lah. Nah, seperti ini jalan nggak dia? Misalkan seperti yang tadi sama, misalkan kita ketikkan di sini. Nah, coba masalah nih. Ini masalah yang biasa terjadi ya, seperti ini. Server connection error. Apakah ada salah dalam penginstalan? Tidak ada salah dalam proses penginstalan. Salahnya di mana? Salahnya itu ada di perizinan aplikasi. Oke, di perizinan aplikasi. Oke, ini close saja. Kita close saja. Ini kalau kita jalankan, ini nggak bisa jalan nih Jupyter Lab-nya. Tuh muncul gini lagi ya. Nah, sekarang gimana nih caranya? Sekarang kita close aja dulu ini. Kita close Jupyter-nya. Mana? Kita close dulu semuanya ini ya. Kita close semuanya. Oke. Coba kita kembali ke sini. Nah, ternyata servernya ya, kita kembali ke F-Droid ya. F-Droid. Kita kembali ke PyDroid-nya. Ini servernya nutup sendiri nih. Ya, servernya nutup sendiri. Why? Kenapa? Karena soal perizinan. Oke, sekarang kita
izinkan dia, kita izinkan. Oke. Gimana prosesnya? Kita kembali dulu. Sip, ke situ. Kita coba untuk PyDroid 3 sini ya. Sip. Terus kemudian di sini kita info. Ada di tab info situ. Nah, ini. Kita ada di sini ya. Kita ada di sini, terus kemudian memberitahukan izin notifikasi. Izin notifikasi. Oke, sorry. Kita itu butuh yang namanya izin foldernya ya, izin akses ke direktori ya, atur sebagai default. Mana? Oke, kita coba tunggu ya, saya cari dulu ya. Nah kawan-kawan, jadi gini, itu tadi error terjadi itu karena servernya nutup sendiri. Servernya nutup sendiri karena apa? Karena optimalisasi penggunaan baterai HP kita. Nah, jadi di sini saya akan memberikan izin dulu ya. Memberikan izin dulu, coba ini saya klik. Oke, jangan pernah nonaktifkan otomatis aplikasi. Oke, sini saya coba saya tambahkan di sini. Yang pertama itu F-Droid terus nih. Apa namanya? Si PyDroid. Nah, ini Termux akan saya centang ya. Terus kemudian apalagi PyDroid ya, ini PyDroid, terus kemudian PyDroid repository plugin ya, terus kemudian ini juga PyDroid 3. Nah, jadi dua-duanya ini kita masukkan di dalam si ini ya. Oke. Jadi dia jangan ditutup otomatis gitu. Kita coba dulu. Oke. Kita kembali. Oke, kita coba kembali. Oke, kita tutup saja ini ya. Oke, kita coba buka kembali si apa namanya PyDroid 3-nya. Nah, coba kita akses lagi di sini. Ya, kita akses lagi. Oke, kita ketik apa tadi? Jupyter Lab. Enter. Apakah dia akan nutup sendiri? Kita lihat. Nah, ini kita sudah dibawa lagi langsung ke sini ya. Oke, ini select kernel. Oke, select Python 3. Oke, select. Oke. Oke, kita coba langsung ya. Nama sama dengan Upin. Print nama. Oke, Control Enter. Oke, ini sudah bisa. Oke, ini sudah jalan. Ya, sudah jalan. Jadi dia itu tadi mengapa kok muncul error seperti itu? Itu bukan soal penginstalan ya, tetapi soal posisi si PyDroid ini itu diblok oleh sistem Android untuk tidak menggunakan terlalu banyak baterai di latar belakang. Ya, kayak gitu. Duh, kok masih muncul? Wah, ini masalah ini. Masih muncul, Bro. Masih muncul. Ntar aku cari dulu. Oke. Coba kita cari di pengaturan, kawan-kawan. Dia itu izin direktori ya. Dia izin direktori. Jadi yang pertama tadi juga tetap kita lakukan. Yang kedua ini izin direktori. Begini, yang pertama tadi boleh kita batalkan. Nanti kita cari lagi, kita batalkan ya. Maksudnya kita jangan centang yang tadi itu. Oke. Kita coba di izin direktori, coba di sini. Izin manajer izin, coba di sini. Ya, di manajer izin ya. Kemudian di sini ada ya, ini. Manajer izin, izinkan atau tolong aplikasi mengakses fitur atau data ponsel Anda. Oke, yang ini. Oke, kita coba lihat di sini. Mana? Kita coba lihat file dan media. Oke, kita pilih yang ini. Nah, di sini Termux sudah otomatis dia bisa mengakses file dan media ya. Nah, karena tadi kita sudah bikin Termux setup storage yang tadi tuh. Nah, sekarang coba kita lihat aplikasi lain yang dapat mengakses semua file. Oke, kita lihat di sini. Coba lihat. Ini aplikasi semuanya kecentang nih. Mana yang belum? PyDroid 3 yang belum nih, kita centang.
Oke, kita centang sudah selesai. Iya, gitu aja. Gitu aja, coba ini sudah centang. Sekarang kita kembali lagi ke PyDroid-nya. Oke, kita kembali ke sini. Kita coba restart dulu ya si PyDroid-nya. Yang ini juga kita close. Oke. Yang mana? Ini kita close ya. Ini juga sama, kita close juga. Oke. Coba kita kembali ke PyDroid-nya lagi. Kita kembali lagi ke PyDroid-nya. Oke ya. Kembali ke sini terminal. Nah, setelah kita memberikan akses, di sini default terbuka terminalnya itu kita berada di emulated 0, kawan-kawan. Ya, artinya apa? Sama seperti Termux tadi, bahwa setelah kita melakukan Termux setup storage, ya, setelah kita melakukan Termux setup storage, itu kan akan muncul di situ storage tuh. Nah, kalau di sini setelah kita izinkan dia untuk dapat mengakses folder, ya, dia akan langsung di sini lebih pendek ya, alamannya lebih pendek. Jadi kita ngetiknya di sini lebih enak ya. Jadi kita di sini ketik saja yang tadi sama, Jupyter Lab gitu ya. Kita enter. Sama ya, lama ini video ya. Oke, tidak apa. Nah, kita langsung di direct ke default browser yang disetting di HP kita masing-masing ya. Oke, kita langsung mana tadi? Ya, kita pilih yang ini tadi ya. Ya, nah jadi sama ya. Kita membuat gini. Kita close dulu lagi. Kita close yang ini. Yang ini kita Ctrl C lagi. Ctrl C, yes. Oke, saya ingin membuat sama seperti apa yang ada di ini. Saya clear. Oke, clear. Ya, saya akan membuat sama seperti seperti apa yang ada di Termux ya. Gini. Ini kalau kita ls, kita akan melihat semua direktori kita. Nah, sama ya, sama kayak di Termux tadi ya. Oke, di sini kita akan masuk. Coba kita akan masuk di mana? Kita akan buat di. Oke, coba kita akan buat di. Coba saya cd my Jupyter. CD my Jupyter. Oke, saya ls. Oke, CD my Jupyter. Di sini di my Jupyter ini saya sudah buat folder ya di my Jupyter ya. Kawan-kawan silakan bikin sendiri folder di my Jupyter ya. Folder yang namanya my Jupyter tadi dengan cara mkdir, terus kemudian ketikkan nama direktori yang akan dibuat. Oke, di sini saya sudah ada folder my Jupyter ya. Oke, jadi saya sudah sekarang berada di folder itu my Jupyter. Terus kemudian saya aktifkan Jupyter Lab-nya ya. Saya aktifkan Jupyter Lab-nya gitu. Jadi untuk membuat perintah yang sebelumnya sudah kita buat, itu kita tinggal panah atas saja. Panah atas itu kita nanti akan mendapatkan sintaks yang sudah pernah kita ketik ya. Oke, ini saya enter ya. Jadi kita nanti itu langsung berada di my Jupyter ya. Oke, ini langsung kita di direct seperti yang tadi. Oke. Nah, di sini saya terus kemudian saya coba save. Nah, ini saya ganti menjadi misalkan belajar Python 001 Python 001 lah. Python 001 IPYNB. Oke. Nah, gitu. Jadi kita sudah mempunyai file Python ini di folder yang tadi. Nah, coba kita tunggu sebentar. Apakah dia mau nge-close sendiri lagi itu si server Jupyter yang ada di PyDroid 3 atau enggak? Coba lihat. Kawan-kawan, jadi di situ tuh yang biasa bikin stres loh. Kalau mau ngoding di Android persiapannya ya. Gitu. Coba kita sambil menunggu kita ketikkan dulu. Kok nama terus sih? Kita ketikkan X sama dengan misalkan 10. Ya. Terus kemudian, loh kok masih ya? Waduh. Ini masalah ini.
Oke, dia masih seperti ini. Oke, kita cari lagi di mana. Oke, kawan-kawan. Jadi gini, saya sudah menemukannya. Oke, saya sudah menemukannya. Jadi settingannya ada di sini. Oke, ada di sini settingannya. Jadi kita klik ini, terus kemudian kita bagian info ya. Nah, terus kemudian kita pergi ke baterai sini nih. Nah, di sini beri centang pada yang tidak dibatasi. Izinkan aplikasi ini untuk menggunakan baterai di latar belakang tanpa batasan. Ini dapat mengurangi masa pakai baterai. Maksudnya adalah pada saat aplikasi ini kita gunakan, dia tidak terkena optimasi baterai gitu. Karena pada saat kena optimasi baterai, maka yang tadi itu kejadiannya seperti tadi itu ya, akan servernya akan dimatikan gitu. Nah, jadi ini saya akan pilih tidak dibatasi. Oke ya. Sekarang kita coba. Ini saya close dulu. Oke. Satu lagi tab ini saya close di pengaturan. Oke. Nah, kawan-kawan bingung ya? Enggak bingung kok. Saya buka terminal, terus kemudian saya akan ketikkan Jupyter Lab. Mana? Jupyter Lab. Oke. Dia akan kembali menghidupkan server dan dia akan kembali mendirect kita untuk masuk di localhost-nya si Jupyter ya. Nah, di sini. Jadi ini kita tidak akan terkena error seperti tadi lagi. Ya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi izinnya yang diklik, kemudian kita berikan dia izin untuk tetap berjalan di latar belakang ya, tanpa terkena optimasi baterai gitu. Oke, ini lumayan lama. Oke ya, kita coba tes lagi. Misalkan kita pilih misalkan nama lagi, coba tes sementara menunggu dia error atau tidak ya. Oke, kita tunggu coba. Nama Ipin, tadi sudah Upin ya. Oke, kita print nama. Oke, Ctrl Enter. Oke, jadi tidak ada masalah lagi nih ya, tidak ada nih, sudah beneran tidak ada nih, tuh kan, tidak muncul lagi. Sip. Oke, pemasangan Jupyter itu memang butuh sedikit effort ya. Akhirnya selesai juga. Jadi ini boleh ya, sudah boleh ya, nggak ada error lagi kan. Nah, kita tadi baru ngobrol sebentar begini dia udah error nih. Nah, sekarang bolehlah kita close. Nah, sekarang kita di sini, kita Ctrl C lagi. Oke, yes. Oke, kita keluar ya, kita keluarkan servernya. Oke, setelah itu kita langsung saja boleh exit, boleh exit lagi sekali. Oke, ya, sekarang kita sudah melakukan penginstalan yang PyDroid ya, sudah selesai tuh. PyDroid sudah selesai ya, PyDroid udah selesai, Termux udah selesai. Nah, selanjutnya masih ada 2 jam nih video nih pokoknya. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi yang ada kaitannya sama, tunggu ya, saya buka dulu presentasinya. Oke, PyDroid udah selesai ya, PyDroid udah selesai. Sekarang yang lingkungan interaktif itu berarti kita bisa jalankan di 2 ya, kita bisa jalankan Jupyter Lab maksud saya, itu bisa dijalankan di 2 ya, di Termux, kemudian kita juga bisa jalankan di PyDroid. Oke, udah selesai. Nah, sekarang yang text editor nih, Oke, kita pilih text editor ya. Kalau untuk komputer itu text editor yang biasa digunakan adalah VS Code ya, VS Code. Nah, terus kemudian kalau untuk yang smartphone kita menggunakan iCode ya, kita menggunakan Acode ya. Oke, jadi nanti gini, endingnya nanti kawan-kawan harus tonton lah ya, endingnya nanti kawan-kawan akan tahu ya. Ini kan sudah bisa nih, kita udah bisa ngoding nih sebenarnya, ini udah bisa ngoding kita ya. Tapi satu lagi nih, ini satu akan membuat kita nyaman sekali untuk ngoding ya.
kita coba install dulu yang iCode-nya, iCode ya. Di mana kita installnya? Sama ya, kita installnya ini kita keluarin dulu ya. Ini kita masukkan di sini nih. Set. Oke, di situ. Jadi kita sudah menginstal dua aplikasi ini. Terus kemudian kita ke sini lagi. Kita cari yang namanya Akode. Oke. Akode, oke. Di sini ada dua ya, ada dua jenis akode ya. Ada dua jenis akode. Ya, kita pilih yang hitam ini, yang ini nih, ya. Yang sama ya sebenarnya, yang di atas sama yang di bawah ini, tapi saya lebih suka yang di bawah ini, ya. Yang di bawah ini, sip. Oke, yang latar belakangnya hitam ini ya. Oke. Kemudian kita install saja. Ini simple banget, simple banget. Oke. Kita install lagi, memang luar biasa. Video kita panjang banget. No problem, terserah kawan-kawan. Mau nonton sampai selesai oke, mau tidak juga enggak masalah. Ini videonya panjang banget coy. Gila, sudah 1,5 jam. 1 jam itu sudah bisa ngoding HTML sampai selesai, itu kan ada video kayak gitu tuh. 1 jam ngoding sampai selesai, maksudnya belajar dasar sampai selesai itu. Bahkan wah pokoknya hebat-hebat dah itu mereka yang itu yang membuat video itu, hebat banget lah ya. Mereka bisa menyelesaikan itu semua, tapi rata-rata penontonnya termasuk saya penontonnya juga saya merasa kurang ya, karena sesuatu yang detail itu harus kita ketahui ya. Sesuatu yang detail itu harus kita ketahui, karena semuanya yang bikin pusing itu ya hal-hal detail itu yang bikin pusing. Nah, ini udah ya. Sekarang langsung kita buka aja. Kita buka lagi. Ini aplikasi baru lagi nih. Install lagi. Oke, kita sudah sampai di sini. Ya. Tampilannya lebih enak mana tuh sama si PyDroid? Kalau saya enakan ini sih tampilannya. Oke. Nah, lanjut. Kita mau ngapain nih? Kita integrasikan, kita konekkan antara si iCode ini sama si Termux. Ya. Dengan apa? Kita akan coba untuk memasang plugin dulu ya. Kita pasang pluginnya. Coba kita supaya bisa ngoding Python di sini, kita cari plugin Python ya. Python. Oke, di sini kita ketik py saja, maka di situ akan muncul Python. Kemudian Python 2, ada PyLens, ada Python Language Custom. Oke. Kita pilih yang paling atas ya, yang ini. Oke. Kita pilih yang ini, kemudian kita pasang. Kita pasang Python di situ. Seret. Nah, supaya apa? Python ini kalau kita pasang, maka kita juga akan mendapatkan sebuah fasilitas ngoding interaktif. Ya, sama kayak di Jupyter, sama. Ya, sama kayak Jupyter. Dan kita juga nanti bisa, setelah kita mengintegrasikan dengan si Termux, maka kita juga bisa membuka si Jupyter lewat si Akode ini ya. Oke, ini sudah kembali ya, kita di sini. Nah, oke, seperti ini. Sekarang kita coba untuk kembali ke sini ya, di filenya situ. Kita pilih folder dulu ya. Kita pilih folder, terus kemudian di sini kita tambahkan sebuah penyimpanan. Coba di sini. Kemudian kita cari path-nya di mana ya? Kita cari path-nya di mana? Kita coba untuk path-nya itu di mana ya? Coba kita klik di situ. Nah, kita pilih path-nya di Termux. Nah, di sini. Oke. Kita pilih di sini. Nah, ini kan di home-nya Termux ya. Ini di home-nya Termux tuh. Kan ada 3 ya. Berarti ada storage, ada belajar Python yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik belajar Python. Oke. Setelah itu di sini mungkin boleh kita
ketikkan di sini, kita buat sebuah direktori ya. Gunakan folder ini, kita bikin sebuah direktori baru, kita tambah di situ, kita beri nama file Python ya. File Python. Oke. Kalau yang tadi kan file Jupyter ya. Oke. Nah, jadi ini file Python. Kita gunakan folder ini yang ada di direktorinya si Termux tadi. Oke. File Python ini ada di com Termux ya. Oke, saya oke di situ. Nah, kemudian di sini saya file Python, saya pilih, saya centang. Oke. Nah, sekarang kawan-kawan lihat di sini sudah ada file Python. Ya, file Python. Nah, kemudian saya di sini bisa menambahkan sebuah file gitu. Tempel berkas baru, folder baru, tutup. Oh, tunggu. Coba di sini akan saya coba save dulu ya. Ini kalau nggak saya rename, ganti nama. Oke, di sini saya beri nama Python 001.py kalau yang ini ya kawan-kawan ya, .py, karena kita di text editor nih tempatnya ya, karena kita ngoding pakai text editor, jadi kita ekstensinya py. Oke, kalau kita ngoding di Jupyter tadi IPYNB ya. Oke, sip, sudah seperti ini. Kawan-kawan lihat. Oke, kawan-kawan lihat ini ya. Ini ya, kawan-kawan lihat nih. Ada itu tuh. Ya, ada simbol itu. Ada simbol tombol play itu ya di sudut kanan atas ya. Ada simbol itu. Nah, kawan-kawan bisa ngoding Python interaktif. Coba kita lihat. Misalkan nama sama dengan Sarjono. Oke, lebih enak ini ya. Terus kemudian kita print. Oke, print Sarjono. Print Sarjono, print nama dong. Nama. Oke. Ini tanpa kita save ya. Itu masih ada di sebelahnya icon Python yang di nama filenya itu ya, Python 001, itu kan ada kuning ya, titik kuning itu, artinya itu belum disimpan. Nah, walaupun belum disimpan, kita klik play, dia udah bisa tuh ya, Sarjono tuh ya kan. Nah gitu. Nah sekarang kita kalau mau simpan itu Ctrl S gitu, nyimpennya di mana? Nyimpennya di file Python ya tadi. Oke, nyimpennya sudah situ ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ada kan file python.py. Oke, ini sudah kayak text editor pada umumnya yang di komputer ya. Mantap. Oke. Selanjutnya, gimana cara mengintegrasikan? Iya, kita cari di sini yang namanya akut. Iya, ini namanya akut X terminal. Klik ya. Jadi di sini persyaratannya di sini kita harus install Termux. Termux sudah kita install, aman sudah. Nah, sekarang kita pasang aja nih. Pasang. Seret, dengan kecepatan super, dia sudah selesai. Oke, ini cepat banget ya aplikasinya ya. Kawan-kawan pasti nanti lebih suka yang ini nih. Saya pilih yang ini. Itu. Kembali. Oke. Sudah kembali. Nah, gimana cara menggunakannya Bang? Cara menggunakannya begini. Jadi si plugin yang barusan kita install tadi, Akut X itu punya server. Ya, itu ada servernya. Servernya itu sudah terpasang di pas kita install tadi ini, dia langsung terintegrasi dengan Termux. Gitu. Dia sudah terintegrasi dengan si Termux. Coba kita buka Termuxnya. Hai Termux, mana kau di sini? Oke. Nah, coba kita ketik akut X server. Oke, pakai strip ya, pakai strip akut X strip server. Ya, sip, enter. Nah, kok belum bisa? Apa masalahnya? Masalah lagi nih. Coba kita lihat dulu apa masalahnya.
Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu masalahnya di mana. Di sini coba Acode X server ya. Coba kita lihat. Oh, sorry kawan-kawan. Instalasinya yang salah ya. Instalasinya salah. Instalasinya di sini nih. Install the server in Termux. Sorry banget. Sorry. Ada di sini tempatnya ya. Ini nih, copy ya. Ada di sini tempatnya. Sorry. Di sini ya. Kemudian kita paste, kita klik. Oke, dia terinstall. Pantes tadi gak nginstal ya. Namanya juga pemula. Gimana bisa? Seperti itu. Ya. Coba. Terus. Ya, ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini hanya sebentar saja saya kira. Kawan-kawan boleh ngopi lagi. Kita hampir seharian ya kawan-kawan ya. Hampir seharian kita bro. Buset. Ngoding di Android aja kok susah banget ya. Tapi ginilah, yang namanya yang namanya perjuangan itu insya Allah akan membuahkan hasil yang sesuai perjuangannya. Oke, ayo dong, cepet dikit dong mas. Oke, sudah mulai ya. Saya senang banget kalau sudah ada pagar-pagar install kayak begini ya. 60%. Oke, lanjut. Terus lanjut. Oke. Ini video tidak secerdas video-videonya Bang Reza, videonya Bang Sandika Gali, videonya Bang Pukis. Ya, saya subscriber mereka. Kawan-kawan juga ya. Kawan-kawan juga ngelihat video-videonya mereka. Nah, saya juga ngelihat bro. Sama, kita kan pemula ya kan. Kita kan masih belajar. Ya dong. Masa sih melewatkan channel-channel bagus seperti itu. Aduh. Oke, sedikit lagi selesai. Oke, sudah selesai. Oke. Saya clear and clear. Oke. Saya coba ketikkan lagi. Acode X server. Ya, Acode X server. Oke, saya enter. Jreng, muncul sudah dia. Oke. Local hostnya si Acode X sudah hidup. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita buka yang tadi si Acode-nya. Ya, kita buka lagi di sini. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini kan kita langsung bisa jalankan nih. Keluar si Sarjono. Nah, selanjutnya di sini langsung kita untuk menggunakan fitur yang tadi Acode X itu, kita Ctrl K. Oke, tuh kan seperti ada Termux di sini. Ya kan? Tuh kawan-kawan, lihat seperti ada Termux di sini ya. Ini kita bisa sesuaikan. Oke. Nah, sekarang kita gini, ls. Tuh mantep banget. Kayak gini, kayak ngoding enak banget, ya kan? Tuh, ini yang ada di Termux ya kan? Yang ada di Termux ya kan? Bener nggak? Nah, kemudian kita enak banget nih, misalkan belajar Python. Kita ada di situ ya. Misalkan kita coba untuk akses ke CD belajar Python, CDB tab. Oke, kita enter. Oke, kita lihat apa isi dalamnya. Ada dasar Python 001, ada file Python. Oke, kita coba untuk dasar Python 001 ya. Ya. Sorry. Di sini di sini ceritanya saya mau buka servernya si Jupyter lewat sini. Oke, saya kan udah berada di sini nih belajar Python ya. Oke, saya sudah posisikan, saya berada di posisi direktori belajar Python. Terus kemudian saya buka servernya dari sini. Saya bukan dari Termux langsung, tapi saya dari sini. Yang di Termux tadi saya hanya buka servernya si Acode X ini, ya, begitu. Nah, sekarang saya coba ketik sini Jupyter Lab. Dia akan jalan, pasti jalan. Lu kalau nggak jalan, awas loh.
Lu kalau nggak jalan awas lu. Oke, kawan-kawan, apa yang terjadi? Kita lihat. Ya, yang terjadi adalah seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Oke, yang terjadi seperti ini. Ya. Jadi ini sudah terbuka nih ya, sudah terbuka si servernya si apa? Ini bisa kita turun-turunin gini nih, tuh. Kita turun-turunin, naik-naikin, ya, gitu. Nah, oke. Sekarang kita buka si apa namanya? Tadi ya, si browsernya. Kita buka browsernya di sini. Coba kita akses lagi si Jupiternya. Kita akses lagi Jupiternya, coba. Kok lari ke sini, Mas? Password to token. Ini password token. Oke, tunggu ya. Tunggu ya kawan-kawan ya. Ini saya close aja dulu. Oke, saya close aja dulu teh. Sekarang saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu aja ini yang coba gini supaya dia jalan dengan tenang. Supaya dia jalan dengan tenang. Di sini kawan-kawan, kita ketik dulu, kita Ctrl C dulu ya. Yes. Ya, kita close dulu ya, kita close dulu. Ya, kita clear di sini. Kita mau ngambil alamatnya dulu ya. Soalnya kalau ngopi ya, kelemahannya di sini tuh, kita setengah mati mau ngopi apa namanya? Di sini itu mau ngopi susah ya. Kayak mau ngopi filenya gitu susah. Tapi coba dulu. Saya belum coba tadi ya. Belum coba ya. Coba kita coba dulu lah kalau gitu, kalau belum coba. Oke, kita nyalakan kembali berarti ya Jupyter Lab-nya ya. Servernya kita nyalakan kembali. Oke, setelah itu coba kita klik tuh. Oh iya. Ya, kita klik dia langsung tuh ya. Asik nih ya. Kita klik yang ini ya. Kawan-kawan, kita klik saja HTTP yang ini ya, 1270 ya, ini klik ini, tik. Oke, dia langsung akan buka foldernya dan langsung akan guling-guling dan terus kemudian masuk ke sini. Nah, kita langsung bisa belajar di sini. Oke, kawan-kawan semuanya, seperti inilah persiapan untuk ngoding di Android, ngoding Python di Android. Jadi kawan-kawan, sudah lengkap ya. Kita berarti kita sudah punya apa tuh? Berarti kita sekarang sudah punya text editor. Mana presentasi saya tadi ini? Kita berarti sudah punya text editor. Kita juga sudah punya IDE. Kita juga sudah punya si Termux ya. Kita udah punya si Termux ini. Nah, ini semuanya mungkin akan kita butuhkan. Nanti kawan-kawan pilih salah satu. Kalau saya nanti untuk belajar berikutnya ya, saya menggunakan Aqud ya, saya menggunakan Aqud. Dan mungkin sesekali kita akan coba juga menggunakan apa namanya? Jupyter ya. Bukan sesekali ya, kayaknya kalau Jupyter kayaknya kita akan gunakan lebih banyak nanti ya, lebih banyak. Tapi nanti kita coba untuk manalah, kita komparasikan lah gitu, mana yang lebih nyaman. Yang jelas teori tentang Python akan kita pelajari bersama. Oke, kawan-kawan, demikian presentasi saya yang lamanya 1 hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan segala mudaratnya abaikan. Habis kopi berapa liter bro? 3 liter? Buset. Oh, cuman nungguin aja kok. Oke, kawan-kawan ya, makasih ya. Makasih. Selamat berjumpa di video berikutnya. Oke, thank you.